Hari Minggu yang indah, aku sedang membual kepada pengasuh Emma tentang petualanganku yang luar biasa. Ya ampun, itu luar biasa. Apa kamu tidak takut? Tentu saja tidak, ayah mengajariku. Kenapa kau masih di sini, Emmy? Bersiaplah untuk les pianomu. Oh, lagi-lagi ibu. Dia bergegas masuk mengambil telepon dari tanganku berkata, "Pergilah sekarang atau aku akan menghapus semua video ini." Oke, hapus saja. Tidak ada tindakan apapun yang bisa membuat aku lebih peduli terhadap kayu-kayu yang membuat berisik itu. Lalu aku pergi ke kamarku. Selalu tentang balet, piano, dan biola. Ibu seperti apa yang memaksa anaknya melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai? Aku tidak akan mundur kali ini. Lagi pula aku sudah punya backup online semua videoku. Dia tidak bisa mengendalikanku. Apa? Hah? Apa lagi? Aku berbalik dan melihat ibu berlutut. Tidak, tidak mungkin. Tadi pagi suamiku masih. Ayah menderita stroke saat melakukan perjalanan untuk mengamati tambang permata. Dan mereka tidak dapat mencapai rumah sakit tepat waktu untuk menyelamatkannya. Bagaimana bisa? Dia bukan cuma sekedar ayahku, dia adalah sahabatku. Aku yakin berita itu sama sulitnya untuk dihadapi oleh adikku Briona. Karena dia selalu menjadi orang yang melakukan ekspedisi bisnis bersamanya. Dia adalah ayah terbaik yang pernah kami minta. Tapi dia sudah pergi, dan rasanya Emma dan Briona adalah satu-satunya yang benar-benar mencintaiku sekarang. Baru minggu lalu ayah duduk di sini, di sampingku. Sayang, tidak baik kamu hanya berdiam diri di rumah dan bersedih. Kenapa kamu tidak pergi keluar dari sini selama beberapa hari? Dan pergi kemana? Minggu depan adikmu akan melakukan perjalanan ke tambang baru. Kamu bisa ikut serta, aku yakin dia akan menikmati kebersamaan ini. Aku tidak tahu, aku tidak suka perjalanan bisnis. Aku yakin kau bisa melakukan beberapa petualangan saat berada di sana. Pasti ada pendakian dan hal-hal yang kau suka lakukan. Sejak kapan ibu mendukung hobiku? Dia pasti tidak ingin aku ada di sini ya. Jika itu yang dia inginkan. Baiklah kalau begitu, tentu saja. Kami sudah hampir terlambat untuk terbang ketika Briona menyadari dia lupa membawa paspornya. Aku menawarkan untuk tinggal bersamanya, tapi dia bersikeras bahwa setidaknya salah satu dari kami harus terbang. Dia bilang akan kembali tepat waktu untuk penerbangan berikutnya, dan kami akan segera bertemu. Jadi aku memeluknya sebagai ucapan selamat tinggal dan menuju ke gerbang. Sambil menunggu kedatangan Briona, aku sudah memesan sesi terjun payung, seperti yang direkomendasikan oleh resepsionis hotel. Hal itu tepat di depanku, tapi cuacanya sepertinya tidak terlalu bagus. Apakah kamu yakin ini normal? 100% itulah yang membuatnya istimewa di sini. Orang-orang datang dari berbagai penjuru hanya untuk menikmati angin ini. Ini yang kamu sebut olahraga ekstrim ya kan? Ya, benar. Ayo. Jadi pada hitungan ketiga, aku terjun bebas. Itu adalah kegembiraan yang tak tertandingi. Sensasi yang luar biasa sampai aku membuka parasutku. Alih-alih melayang perlahan ke tanah, aku malah terbawa hembusan demi hembusan angin. Lalu aku pingsan. Aku perlahan membuka mataku. Apa yang telah terjadi? Apakah aku di surga sekarang? Aku melihat sekeliling dan tidak melihat apapun kecuali pantai dibingkai oleh hutan. Tempat ini jelas sepi. Mungkin tidak selalu sepi. Di sana aku melihat sekelompok orang suku memakai pakaian aneh, memegang tombak. Aku mencoba mendekat untuk melihat lebih baik, tetapi permainan berakhir. Mereka semua menoleh ke arahku. Aku segera merunduk, namun langkah kaki mereka semakin keras. Aku menahan nafasku mengharapkan keajaiban. Oh tidak, ini jelas merupakan akhir hidupku. Tapi tak disangka, tangan itu mendorongku semakin jauh ke dalam semak-semak seolah berusaha menyembunyikanku. Aku mendongak dan melihat seorang pria berbicara satu sama lain dalam bahasa mereka. Pembicaraan terhenti. Sepertinya yang lain sudah pergi. Terima kasih banyak Tuan Tampan. Maaf mengganggumu. Aku akan pergi sekarang. Aku mungkin melepaskanmu, tapi yang lain tidak. Orang-orang ini agresif dan akan menyerang penyusup manapun. Oh, dia bisa berbahasa Inggris? Bagus, aku terselamatkan sekarang. Saat aku mengikutinya melewati hutan, dia tetap diam, tapi mau tak mau aku melontarkan pertanyaan. Dari mana asalmu? Kenapa kamu di sini? Kamu bukan warga lokal kan? Apakah kamu seorang ilmuwan? Bisa beritahu namamu? Silas. Baiklah, Silas. Bolehkah aku meminjam ponselmu untuk menelpon adikku? Dia akan segera menjemputku. Apa menurutmu aku akan ada di sini jika punya ponsel? Aku juga tiba di sini secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu. Hidup seperti mereka satu-satunya cara untuk bertahan hidup di sini. Setidaknya sampai seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Tidak, itu tidak mungkin. Itu bukan pulau terpencil. Tapi aku benar-benar ditinggalkan di sana. Kami sampai di sebuah gua di seberang pulau, yang menurut Silas, penduduk setempat tidak pernah berkeliaran. Kamu akan aman di sini, aku akan segera kembali. Aku tidak membutuhkan dia untuk menjagaku. Dia mungkin tinggal di sini bertahun-tahun, tapi aku tidak akan. Aku akan melarikan diri. Tidak sulit membuat rakit kan? Jadi aku mengumpulkan beberapa kayu. Kamu lapar?
Silas kembali dan melemparkan padaku sesuatu yang terbungkus dari daunan. Singkirkan serangga-serangga kotor ini dariku. Aku lebih baik kelaparan. Ini makanan lezat. Kamu harus mencobanya. Tetaplah di sini. Jangan melakukan hal bodoh. Hari mulai gelap, jadi aku tidak punya pilihan selain tidur dalam keadaan lapar di gua yang pengap dan kotor. Ada lumut dan serangga kotor di mana-mana. Saat fajar menyingsing, aku tidak tahan lagi. Aku bangkit untuk melanjutkan mengerjakan rakitku. Tada! Mudah sekali. Sekarang selamat tinggal pulau bodoh. Tapi tidak. Rakit indahku hancur dan tenggelam begitu menyentuh air. Merasa kalah, aku berbaring di pasir dengan frustasi. Tiba-tiba aku mendengar peluit. Silas? Bagaimana bisa aku naik ke sana? Apa aku peliharanya atau semacamnya? Apa penyebabnya membuatku berjalan jauh ke sini? Ingat, aku belum makan sehari pun. Kalau begitu, ayo kita sarapan. Tapi ambil uang kembalian dulu. Dia kemudian membawaku ke sungai dan menunjukkan cara menangkap ikan. Apa maksudmu aku harus sarapan dengan tongkat ini? Perhatikan dan pelajari, Tuan Putri. Kemudian Silas menusukkan tombaknya ke dalam air berulang kali hingga penuh dengan ikan. Oke, mau menantangku? Itu mudah. Hanya saja tidak. Sepertinya ikan-ikan itu bisa membaca pikiranku. Sudah setengah jam berlalu dan masih nihil. Ada banyak ikan di laut. Tapi entah kenapa kamu tidak bisa menangkapnya. Jangan mengharapkan apapun dariku. Terserahlah, aku tidak lapar, aku tidak membutuhkannya. Adikku pasti akan segera datang dan membawaku keluar dari sini dengan helikopter pribadi. Tapi Silas benar-benar membersihkannya. Memanggang ikan di depanku hingga aroma sedap memenuhi hidungku. Tapi aku tidak mungkin menyerah pada hal ini. Ini adalah taruhan terbaikmu, kecuali jika kamu ingin mencoba tikus bakar atau jangkrik atau... Bagus, beri aku. Saat kita pertama kali bertemu, menurutku kamu manis. Tapi setelah melihat ini... Tarzan sombong ini. Kenyang sekarang, kalau begitu waktunya bekerja. Bekerja? Jadi kamu hanya menjadikanku sebagai budakmu? Apakah kamu ingin tetap tinggal di gua itu? Kamu tidak boleh mencuri rumah serangga seperti itu. Kami terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan hingga mencapai pohon besar ini. Kita harus membuat kamu tempat berlindung di atas sana. Kamu akan aman dari hewan liar dan penduduk asli tidak akan pergi ke daerah ini. Apakah aku harus dinaikkan begitu tinggi? Jika mereka berbahaya, kenapa kamu bisa bertahan di sana selama ini? Apakah kamu mempermainkanku? Aku sangat beruntung. Aku tersapu badai saat berlayar sendirian. Dan ketika aku terdampar di sini, penduduk asli sudah siap untuk, kau tahu, mengirim aku kepada Tuhan. Tapi untungnya putri kepala suku Nora dengan putus asa memohon kepada ayahnya untuk membiarkanku hidup. Dan karena alasan tertentu dia melakukannya. Hal itu tidak akan terjadi pada sembarang orang. Oh, gadis Nora ini pasti sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu sebabnya kamu tinggal di sini selama ini? Sangat romantis. Berhentilah membuang waktu, ayo mulai bekerja. Membangun tempat perlindungan ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan. Dan Silas terbukti cukup suka memerintah. Berikan aku dahan yang besar, lebih besar. Amy, tali rotan, beri aku pisau lagi. Tunggu sebentar, biarkan aku bernapas. Kamu sangat penuh semangat beberapa menit yang lalu, istirahatlah. Aku ingin menyelesaikan ini sebelum matahari terbenam. Aku duduk di sana menyaksikan Silas bekerja saat sore menjelang senja. Dan aku pasti tertidur sebentar. Karena ketika aku bangun rumah pohon selesai dibangun. Sejujurnya itu lebih baik dari yang aku harapkan darinya. Tapi di mana dia? Aku melihat sekeliling, tapi satu-satunya yang aku temukan adalah coretannya di tanah, tetap di sini. Aku senang memiliki tempat berlindung sendiri, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menghabiskan waktu. Tiba-tiba terdengar suara, pasti berasal dari suku tersebut. Aku mengikuti arah suara itu, berharap tidak tersesat. Namun tak lama kemudian aku menemukan sekelompok penduduk asli berkumpul di sekitar api unggun besar. Mereka menyanyikan sesuatu, yang lain menari, yang lain bersorak. Sepertinya mereka sedang bersenang-senang yang membuatku merasa rindu kampung halaman. Untuk sesaat aku begitu tenggelam dalam perayaan mereka sehingga aku lupa bahwa aku sedang diam-diam. Oh, jangan lagi. Aku bisa saja mencoba lari, tapi aku membeku. Syukurlah Silas melangkah maju, menyuruh yang lain untuk tetap tinggal. Saat dia mendekat, kami melakukan kontak mata sebentar sebelum dia memberi isyarat kepada orang-orang bahwa keadaan aman. Lalu mengedipkan mata sekilas sebelum kembali ke api. Tak lama setelah aku kembali ke rumah, Silas pun melakukannya. Apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh? Aku tidak bercanda ketika aku mengatakan bahwa akan sangat buruk jika mereka mengetahui tentangmu. Maaf, aku hanya takut dan kesepian. Aku sendirian dan keluargaku pasti mencariku kemana-mana. Yang mengejutkanku, Silas datang untuk menghiburku. Semuanya akan baik-baik saja, aku mengerti. Siapa? Di mana? Bagaimana kabarmu di sini? Dia jelas tidak tahu banyak bahasa Inggris, tapi senjatanya yang diarahkan ke aku sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia sedang marah. Silas segera berlari untuk menenangkannya. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi dia pergi, meski tidak sebelum menatapku dengan pandangan kotor untuk terakhir kalinya. Ternyata itu adalah Nora. Oh, sungguh melegakan, seorang kenalan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?
Jangan merayakannya terlalu cepat. Nora memaksamu untuk segera pergi. Oh, dia tahu caranya? Kalau begitu aku tidak punya banyak pilihan apakah aku tetap di sini atau pergi dari sini kan? Jangan khawatir, aku akan menjaga Nora. Dan dia pasti melakukannya karena hari-hari berlalu dan penduduk asli tidak pernah datang untuk mengusirku. Silas terus mengunjungiku setiap hari, membawakan pakaian, mengajariku memetik buah, dan berayun di dahan. Tak lama kemudian pekerjaannya beralih ke permainan. Dia mulai mengajariku tarian suku dan kosakata. Dan kami mengunjungi air terjun dan danau di sekitar pulau. Cukup menyenangkan. Serasa berpetualang lagi bersama ayah. Percaya diri dengan pengetahuan tentang pulau itu, aku mulai menjelajah sendiri. Tapi Silas tidak mempersiapkanku untuk ini. Seekor macan tutul muncul dan perlahan bergerak ke arahku. Aku mencoba tetap tenang menemukan cara untuk melarikan diri meskipun seluruh bagian diriku ketakutan. Tiba-tiba Nora melompat turun entah dari mana dan mengelus macan tutul itu, seolah-olah dia adalah anak kucing kecilnya. Dia memberinya seekor ikan lalu kucing itu dengan senang hati lari. Terima kasih banyak. Aku Amy, teman Silas. Silas, milikku. Ya, dia milikmu sepenuhnya. Aku sangat membencinya. Aku bahkan tidak akan menyentuh sehelai pun rambutnya. Silas? Aduh, tidak. Nora mendengus keras sebelum pergi. Ini, atau sebaiknya aku tidak membaginya karena kamu sangat membenciku. Oh, hentikan. Hidupku dipertaruhkan. Ini bukan waktunya untuk mengakui perasaanku. Ups, apa yang baru saja aku katakan? Aku terus tergagap, membuat alasan yang tidak masuk akal. Kamu bahkan tidak mendengarkanku, kan? Kamu belum mendengarkan apapun yang kukatakan. Hah? Apa katamu? Dia menyeringai dan pergi tanpa berkata apa-apa. Aku tidak bisa berhenti tersenyum melihat gelang konyol itu. Pulau ini tidak terlalu buruk. Aku memiliki kebebasan yang selalu aku inginkan. Aku bangun saat matahari terbit dan mengalami hal-hal seperti ini. Inilah kehidupan sebenarnya. Suatu hari matahari sudah terbenam dan Silas masih belum juga datang. Aku mulai khawatir saat dia tiba. Bersama Nora? Silas bilang dia ingin membawakanku beberapa pakaian. Aku lega dia akhirnya ingin berdamai. Tapi ekspresinya membuatku bingung. Ketika aku berterima kasih dia tidak mengatakan apapun atau bahkan tersenyum. Kami duduk mengelilingi api. Silas dan aku membicarakan satu persatu hal. Ups, kita mungkin lupa tentang Nora. Tapi kendala bahasa adalah masalah besar loh. Jadi dia hanya duduk merajuk. Tiba-tiba dia berdiri menyebabkan batu bara panas berceceran di sekujur tubuhku. Silas buru-buru membantu membersihkan tanganku sementara Nora bergegas pergi. Apa dia baik-baik saja? Mungkin kamu harus mengikutinya. Tapi Silas meyakinkanku bahwa dia akan baik-baik saja dan pergi mencari getah lidah buaya untuk luka bakarku. Aku pikir dia salah menafsirkan hubungan kita. Apa iya? Karena aku juga berpikir ada sesuatu yang terjadi. Aku terlalu terkejut, namun berhasil menenangkan diri untuk menjawab dengan kikuk. Kata siapa? Aku rasa kamu belum mengajakku kencan, Tuan. Besok akan menjadi kencan pertama kita. Di hutan jamur, bagaimana menurutmu? Aku senang Silas memilih tempat ini untuk kencan, karena segala sesuatu tentang tempat ini sangat menarik dan indah. Tak lama kemudian aku telah berjalan jauh di depan Silas. Aku tahu aku telah melangkah terlalu jauh, namun ada sesuatu yang menarikku semakin jauh ke dalam hutan. Aku berjalan menyusuri gua ini sambil berpikir aku melihat seberkas cahaya di ujungnya. Dan memang ada. Gua itu bukanlah jalan buntu, tapi hanya ditutupi tanaman merambat. Dan, ya Tuhan, ini seperti surga lain yang belum ditemukan. Dan ada puing-puing helikopter tua. Aku segera memanggil Silas, dan dia sepertinya juga tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Kami menjelajahi helikopter sepanjang pagi, tapi yang ada hanyalah bongkahan sampah berkarat. Kami hendak pergi ketika Silas menekan tombol dan radio menjadi hidup. Kami telah menemukan hobi baru kami. Sejak itu kami pergi ke sana setiap hari, mendengarkan musik dan rekaman konten di stereo. Namun pada akhirnya kami mendapat sinyal radio yang lemah. Dan untuk pertama kalinya kami memiliki koneksi ke dunia luar. Biasanya aku tidak terlalu peduli dengan berita, tapi aku tergerak oleh cerita yang terdengar familiar. Tepat setelah kematian nama terbesar di industri permata, istrinya diusir dari rumah. Adakah kaitannya dengan hilangnya sang putri bungsu? Siapa yang akan menjadi pemenang perebutan warisan? Apakah ini nyata? Apakah mereka membicarakan keluargaku di radio? Kenapa ibuku pergi? Aku kemudian mengingat perilaku aneh ibu sebelum aku pergi. Dia untuk pertama kalinya mendorongku untuk melakukan petualangan. Dan entah bagaimana aku berakhir di sini. Apakah ini suatu kebetulan? Oh tidak, bagaimana bisa seorang ibu melakukan ini pada putrinya sendiri? Tenang, aku yakin ini lebih dari itu. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Secara pribadi menurutku harimau tidak memakan anak-anaknya. Mungkin tidak. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku harus pulang, sekarang.